Saat semua mata tertuju ke UFC 319, saat semua orang bersiap menyaksikan Khamzat Chimaev naik ke puncak yang selama ini dikejarnya, tiba-tiba muncul kabar yang bikin suasana berubah muram. Di ambang kejayaan justru terdengar bisikan. Kalau dia menang sabuk, ini mungkin jadi pertarungan terakhirnya. Bukan akhir yang ditunggu, tapi mungkin akhir yang sudah ditentukan. Dia datang dengan reputasi si tangan petir, tapi Max Holloway nggak merasa tertampar badai. Ilia Topuria mungkin bikin KO pertama dalam karir Holloway, tapi buat sang veteran, rasa sakit itu belum yang paling perih. Khamzat Chimaev tinggal hitungan minggu dari pertarungan terbesar dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun jadi nama yang menghantui dua divisi di UFC, akhirnya si monster tak terkalahkan itu dapat kesempatan emas yang udah ditunggu-tunggu sejak ia meledak di tahun 2020. Tepat tanggal 16 Agustus di atas panggung utama UFC 319 di Chicago, Chimaev bakal berhadapan dengan Dricus du Plessis dalam perebutan sabuk kelas menengah. Sebuah laga yang bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi mungkin juga jadi penutup karir untuk sang bors. Ngeri kan? Tapi gosip ini nggak datang dari sembarang orang. Caio Borralho, petarung Brasil yang pernah ngehabisin waktu latihan bareng Chimaev, ngasih bocoran yang bikin banyak fans mengernyit. Dalam salah satu wawancara barunya, Borralho bilang dia sempat dengar-dengar kabar dari orang dalam. Katanya kalau Chimaev menang sabuk, dia bakalan pensiun, bukan main-main. Bukan hiatus, bukan rehat sejenak, tapi benar-benar mundur dari dunia yang udah bikin namanya melambung tinggi. Borralho ngasih konteks yang cukup masuk akal. Menurutnya, tekanan di pundak Chimaev terlalu gila. Tekanan dari negaranya, dari fans, dari ekspektasi publik. Belum lagi isu kesehatan yang selama ini jadi rahasia umum, semacam penyakit yang bikin dia bolak-balik batal tanding. Dan jangan lupakan satu hal penting, Chimaev sekarang bukan petarung yang berjuang demi makan. Uangnya udah numpuk, bisnisnya jalan, hidupnya aman. Kalau dia memutuskan mundur setelah naik tahta, buat apa maksa lanjut? Namun, nggak sedikit juga yang skeptis. Borralho sendiri pernah bikin statement ngawur sebelumnya, jadi banyak yang mikir ini cuma rumor liar yang dilebih-lebihkan. Tapi justru karena itu, rasa penasaran makin menggila. Fans terbelah antara percaya dan nggak percaya. Tapi satu hal yang pasti, kalau ini benar, maka Chimaev akan meninggalkan dunia MMA dengan cara yang paling badass. Naik ke puncak, lalu menghilang seperti bayangan. Semua ini makin bikin hype jelang UFC 319 tambah meledak. Bukan cuma karena pertarungan perebutan gelar, tapi karena ini bisa jadi pertarungan terakhir Chimaev. I heard somewhere some people saying that if he wins the belt, he's gonna retire. You know, like I'm not sure of that. I don't know if I believe that or not, but it's an option. You know, there's too much pressure on him. Yeah, health problems and a lot of pressure from his country. He has a lot of money already. Like a lot of money. He's good with money, you know. So there will be no something that gonna make him like, no, I want to fight. You know, he'll be already the champion. So why not retire? I'll do the same with his money that he has and all that. If I won the belt with all this money, I will do the same maybe. Flashback ke tahun 2020 saat nama Khamzat Chimaev pertama kali mengguncang dunia MMA. Dalam hitungan minggu dia sapu bersih 3 lawan sekaligus, seakan-akan dia main di level yang beda. Kala itu, semua orang yakin dia bakal ngegas langsung ke perebutan sabuk kelas welter. Tapi nasib berkata lain. Rencana besar melawan Leon Edwards gagal total karena masalah kesehatan. Dan sejak saat itu, Chimaev mulai sering hilang timbul. Tahun-tahun berikutnya bukan tanpa kemenangan, tapi juga bukan seperti yang dijanjikan. Cedera, sakit, masalah visa, dan entah apalagi jadi tembok yang menahan langkahnya. Tapi kini semua itu tampaknya sudah ada di belakang. Dia balik lagi, lebih dewasa, lebih fokus, dan mungkin lebih dekat ke akhir. Mungkin buat sebagian orang, pensiun setelah jadi juara adalah langkah bijak. Apalagi kalau lu udah menang segalanya, gak ada lagi yang perlu dibuktikan, dan tubuh lu mulai kasih sinyal buat istirahat.
Tapi buat fans sejati ini jelas pil pahit. Mereka udah nunggu bertahun-tahun buat lihat Chimaev dapat sabuk. Dan begitu momen itu tiba, mereka mungkin harus mengucapkan selamat tinggal. Apakah ini cuma spekulasi? Mungkin. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Kalau lo jadi Chimaev, lo bakal lanjut atau berhenti di puncak? Ilia Topuria udah digadang-gadang sebagai salah satu pemukul paling ganas di UFC sejak dia ngasih KO brutal ke Max Holloway di UFC 308. Itu bukan KO biasa, itu KO pertama dan satu-satunya sepanjang 34 kali Holloway naik ke oktagon. Dan lebih pedihnya lagi, itu terjadi pas dia lagi megang sabuk BMF. Tapi yang bikin heboh bukan cuma hasilnya, temanku. Yang bikin rame justru pernyataan Holloway setelah pertarungan. Max yang udah kenyang dihajar siapa aja di UFC, ngaku kalau pukulan Topuria gak sekeras itu. Pas ditanya apakah Topuria emang pemukul paling brutal yang pernah dia hadapi, Holloway bilang jujur, gak ngerasa begitu. Gak ada tuh momen kayak, wah gila, ini tonjokan neraka. Semua terasa normal, biasa aja. Tapi, Holloway juga gak asal nyinyir, dia tetap kasih respect. Karena faktanya, tiap kali Topuria nyentuh orang, lawan langsung ambruk. Dan efek kayak gitu nggak bisa dianggap enteng. Kadang yang paling serem itu bukan yang paling sakit, tapi yang paling kelihatan hasilnya. Sebagai pembanding, Holloway nyebut duel lawan Justin Gaethje di UFC 300. Di pertarungan itu, dia sempat dijatuhin di ronde keempat. Tapi bangkit lagi, lanjut sampai akhirnya nyundul KO balasan di detik terakhir. Di situ dia bener-bener ngerasain kerasnya pukulan dan tendangan Gaethje berasa banget. Beda jauh sama sensasi yang dia dapat dari Topuria. Jadi kesimpulannya, seperti yang dijelaskan Max bersama Stake.com, Topuria emang kelihatan ngeri, tapi buat Holloway, Gaethje lebih keras. Walau begitu, dia tetap nggak meremehkan Ilia. Karena kalau kamu bisa bikin Holloway KO, yang bahkan Conor McGregor aja gagal lakuin, berarti lu emang bukan orang sembarangan. Dan bukan cuman Holloway yang punya opini kayak gitu. Josh Emmett juga pernah ngerasain tonjokan Topuria dan menurut dia, yah nggak sekeras yang orang kira. Bahkan, Emmett ngerasa dan IG lebih bikin pusing kepala waktu duel. Tapi bukan berarti dia meremehkan Topuria. Emmett tahu banget yang bikin pukulan Topuria jadi mematikan itu bukan soal kekuatan mentah. Tapi karena anak muda itu punya positioning yang rapi, timing yang nyaris sempurna, dan presisi yang gila. Dia tahu kapan harus narik gas, kapan harus lepas pukulan. Nggak asal hantam 100%, tapi cukup ngasih tonjokan yang pas di tempat pas. Dan itu cukup buat bikin siapa aja terhuyung. Tentu aja nggak semua orang sepakat. Ada juga yang bilang pukulan Topuria kayak palu godam. Salah satunya, Charles Oliveira yang pernah ngaku belum pernah dipukul sekeras itu. Tapi inilah seni bela diri campuran. Yang satu ngerasa biasa aja, yang lain ngerasa kayak ditabrak truk. Dan di tengah semua opini yang simpang siur itu, satu hal jelas, nama Ilia Topuria makin jadi bahan pembicaraan. Entah dia bener-bener si paling sakit, atau cuma ilusi dari teknik bersih dan mental buas yang dia bawa tiap kali masuk oktagon. Apakah dia akan terus dijuluki pemukul paling berbahaya, atau ini semua cuma fase awal sebelum dunia MMA nyadar? Kadang yang kelihatannya mematikan, gak sekeras itu juga. Waktu yang bakal jawab, tapi satu yang pasti, Holloway udah bangun dan dia belum selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.